Amin, amin. Terima kasih sahabat-sahabat dari tim musik. Ya. Selamat pagi semua jemaat GPI HICC ya. Hope Impact Community Church. Ya. Selamat pagi. Seperti ini pertama kali saya ada di tempat ini. Ya, perkenalkan, nama saya Jonathan. Ya, saya sebenarnya masih sepupu dengan Ibu Lucy. Ya. Jadi saya dari semenjak saya kecil, saya kenal sama Ibu Lucy yang suka gendong-gendong saya dulu waktu saya kecil. Ya. Ya. Dan ini pertama kali saya ada di jemaat ini, saya bersyukur punya kesempatan untuk bisa datang ke Kupang, ya, dan juga bisa bertemu dengan saudara-saudara, dengan sahabat-sahabat Kristus yang ada di tempat ini. Ya. Sekedar perkenalan sedikit ya, saya datang bersama dengan istri, juga dengan mama saya, mungkin ya keluarga jemaat di tempat ini udah tahu mama karena mama kemarin sudah ikut ibadah mungkin ya dari minggu-minggu sebelumnya, itu mama saya. Saya dibesarkan di dalam keluarga Kristen, jadi dari lahir pun sebenarnya sudah Kristen karena mama papa sudah percaya. Tapi proses kehidupan saya baru mengalami begitu banyak yang Tuhan kerjakan dalam beberapa tahun belakangan. Jadi apa yang saya share pagi hari ini adalah tentang kehidupan yang saya alami. Dan saya bersyukur bahwa itu terjadi dalam hidup saya. Karena saya melihat ternyata apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita tuh Tuhan gak pernah tinggalin. Ya. Hari ini saya dapat ya ini temanya. Ya. Kemarin the year, di sini ternyata tertulis ya, the year of growth and fruitful. Saya ingat sekali sahabat-sahabatku. Saya biasa dalam jemaat kami suka menyebut sahabat-sahabat. Kenapa? Karena Tuhan Kristus mengatakan inilah sahabat-sahabatku, yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan. Jadi saya biasa menyebutnya sahabat-sahabat ya. Oke. Jadi waktu di awal saya ada di dalam kebersamaan dalam satu jemaat yang cukup kuat dalam community-nya itu. Makanya disebut, aku bersyukur di sini disebutnya juga community church, biarlah itu juga menjadi bagian dari kehidupan community. Ya, artinya bukan sendirian. Karena banyak dari kita hidupnya sendirian. Saya ini adalah orang juga yang lebih suka sendirian. Kalau sama komputer lebih nyambung ngomongnya daripada sama orang. Karena kayaknya kalau sama komputer bilang A ya artinya A gitu. Kalau sama orang bilang A artinya mungkin bukan A gitu. Jadi di situ saya banyak sendirian. Tapi ternyata hidup saya salah. Waktu saya berjalan lebih jauh, ternyata saya perlu bukan sendirian, tapi community. Nah, makanya banyak gereja sekarang menamakan community church. Karena memang seharusnya seperti itu, hidup sebagai komunitas. Nah, saya kembali ke kisah saya. Ya. Waktu saya awal, saya bukan orang yang tidak pelayanan. Saya melakukan pelayanan dari semenjak, udah dari sekolah minggu, mungkin dari SMP sudah pelayanan. Dari SMP, SMA sudah memimpin pujian. Kemudian berikutnya sudah mulai bicara ya di depan anak-anak muda, tentunya di usia-usia itu ya. Tapi ternyata sahabat-sahabat, hidup saya itu gak benar-benar mengenal apa yang Tuhan maksudkan. Saya mau ajak kita buka sebentar di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Ketemu semuanya? Kalau ada di sini boleh. Oke, bagus. Oke, saya baca ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ayat 32, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wah, firman ini dibawa pertama kali dalam kehidupan saya. Waktu saya mulai dibawa lebih jauh. Dibawa lebih jauh artinya bukan hanya sekedar ada di dalam ibadah. Tapi dibawa lebih jauh artinya hidup saya yang ditolong. Dan waktu disampaikan firman ini, ya buat saya ini adalah satu firman yang seperti biasa saja. Tapi waktu saya didalami dan ditolong untuk mengerti, saya baru ngerti. Ternyata saya nggak cukup hanya sekedar percaya. Seperti kata firman ini adalah kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Sahabat-sahabatku, begitu banyak orang yang bisa ada dan percaya. Saya percaya mungkin sejak kecil udah diajarin dari sekolah minggu, jadi udah percaya. Tetapi ternyata kata firman Tuhan di sini nggak cukup, hanya percaya saja. Kenapa? Karena bukan orang
bukan hanya orang yang percaya yang mendapatkan kemerdekaan, tetapi siapa yang akan di situ dikatakan mendapatkan kemerdekaan? Adalah seorang murid, ya. Dan murid itu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi kehidupan saya ternyata waktu saya belajar, kemudian bukan hanya menjadi orang percaya, tapi menjadi seorang murid. Banyak hal ternyata yang dibuka dalam hidup saya, dan saya dimerdekakan. Ya. Banyak sekali yang saya pikir sebelumnya saya dimerdekakan dari apa. Kalau kita baca kisah ini begitu banyak mengatakan di sini dikatakan orang Yahudi datang, kami enggak jadi hamba siapa-siapa, kenapa kami harus dimerdekakan? Kira-kira seperti itu. Banyak dari kita seperti itu. Saya enggak jadi hamba siapa-siapa, saya enggak tunduk hamba siapa-siapa, kenapa saya harus dimerdekakan? Ternyata begitu banyak hal yang bisa mengikat. Bisa dosamu, hobimu, bisa kebiasaan-kebiasaan burukmu, bisa cara berpikirmu, dan banyak hal yang menghalangi, mengikat kamu, memerdekakan kamu, sehingga hidupmu tidak bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Tidak merdeka. Oke. Ya, itu awal dari kehidupan saya. Nah, saya mau masuk dalam proses kehidupan saya. Proses kehidupan saya ternyata memang seperti apa yang dikatakan di ini, gambarnya itu adalah pohon anggur ya. The year of growth and fruitful. Wah. Hidup saya nggak bisa berbuah. Hidup saya nggak bisa tumbuh. Karena masih ada sesuatu dalam hidup saya. Seperti kata firman ini diawali dengan seorang murid itu yang mendapatkan kemerdekaan. Bukan hanya orang percaya. Nah, saya mau ajak ya sahabat-sahabatku, kita mau lihat di dalam Markus. Ya, inilah firman yang saya mau sampaikan hari ini. Kita mau lihat dalam Markus 4 ayat yang ke-3. Ya, saya bacakan. Boleh kita baca berganti-gantian ya. Saya baca ayat 3, sahabat-sahabatku boleh baca ayat yang genapnya. Ya, jadi ganjil genap. Boleh saya baca dulu ya. Udah ketemu semua? Ya. Markus 4 ayat 3. Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Oke, saya berhenti dulu di sini. Ya, sahabat-sahabatku, lihat. Tuhan Yesus membawa satu perumpamaan, dan perumpamaannya sama. Ternyata perumpamaannya tentang pohon juga, benar ya? Kita gambarnya juga pohon, bicara istilah pohon, growth and fruitful, itu kan bicara tentang pohon, tentang suatu tanaman ya. Dan Tuhan menyatakan hal yang sama. Nah, saya mau stop dulu di bagian ayat ini karena ini belum berbicara tentang apa pengertiannya. Tapi di sini dikatakan tadi bahwa kepadamu di ayat 11, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tapi kepada orang-orang luar segala sesuatu itu disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Ya. Oke, dan seterusnya. Nah, sahabat-sahabatku, ini yang saya dapatkan ya, bahwa hidup kita ya, kita nih punya kuasa untuk bisa mengerti firman itu. Dan siapa yang bisa mendapatkan pengertian itu? Seperti tadi dalam Yohanes 8 tadi. Yaitu mereka yang mau sungguh-sungguh menjadi seorang murid. Bukan hanya orang percaya. Ternyata kehidupan saya terlalu lama menjadi hanya orang yang sekedar percaya saja. Tapi belum mengambil firman itu. Untuk personal kehidupan saya. Itulah ternyata yang membuat saya nggak mengalami kemerdekaan. Itulah yang di sini dikatakan
mereka nggak bisa berbalik. Kenapa? Karena tidak pernah mengambil personal. Nah, oke, kita mau lanjutkan. Saya waktunya sampai jam berapa? Sampai jam 10.30. Oke, oke, kita lanjutkan sebentar ya. Di ayat yang ke-13. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Tuhan langsung bicara. Pertama, waktu firman itu disampaikan, selalu ada prinsip-prinsip. Sahabat-sahabatku bisa lihat bahwa dalam firman itu selalu ada prinsip-prinsip yang disampaikan. Di dalam hal ini, Tuhan menyampaikan satu prinsip yang tadi saya pertama kali sampaikan. Seorang yang sungguh-sungguh mau mengikut firman, mau mendengar dengan sungguh-sungguh, bukan hanya menjadi orang percaya. Dia punya kemampuan untuk dia bisa mengerti rahasia kerajaan Allah. Rahasia itu artinya bukan gini. Sahabat-sahabat pernah ngerahasiain sesuatu, artinya supaya orang jangan tahu. Betul kan? Ya. Tapi perkataan yang sungguh dipakai dalam firman ini adalah mystery of kingdom of God. Misteri itu bukan sesuatu yang orang gak boleh tahu. Misteri itu sesuatu yang gak bisa langsung kelihatan artinya. Tetapi kamu harus mencari tahu dulu. Kamu harus mencoba. Coba kalau ada misteri pasti untuk dipecahkan. Bukan artinya itu tidak boleh tahu. Firman Tuhan itu seperti itu. Jadi rahasia ini bukan arti orang lain gak boleh tahu. Tetapi engkau punya kemampuan untuk kamu mengerti. Ya. Itu prinsip yang pertama. Sebagai orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan. Saya punya kemampuan untuk mengenal firman itu. Lalu di sini ada prinsip yang kedua di sini dikatakan. Kalau kamu nggak mengerti perumpamaan ini, bagaimana kamu dapat memahami perumpamaan yang lain? Maksud Bapak adalah ini adalah satu hal yang sangat dasar banget, standar banget. Kalau kamu bisa mengerti prinsip dalam perumpamaan ini, maka engkau akan bisa melihat hal-hal yang lain itu akan berhubungan ke sini. Kalau engkau tidak mengerti yang dasarnya ini aja, hidupmu tidak akan bisa lebih lanjut untuk mengerti kerajaan Allah. Itu sebabnya ini disampaikan sama Tuhan. Karena saya perlu mengerti dulu bagian yang paling awal. Bagaimana engkau bisa mengerti hal yang lainnya. Kalau hal yang dasar ini, kau tidak mengerti. Itu yang dikatakan Tuhan kepada murid-murid. Oke, boleh ayat 14 dibaca, jemaat Tuhan? 3, 2, 1. Penabur. Oke, stop ya, sampai situ dulu. Saya baca, penabur itu menaburkan firman. Waktu kita bicara benih, berarti benih apa yang ditabur? Benih apa? Firman ya. Tidak mungkin ada pertumbuhan, tidak mungkin ada berbuah kalau tidak ada benih. Ini adalah prinsip benih. Apa yang Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita selalu berupa benih. Hidupmu itu adalah benih. Hidupmu ditaruhkan benih. Benih apa? Benih firman. Kalau kita melihat benih, adakah benih itu ditaruh udah langsung besar? Nggak ada. Bahkan firman Tuhan mengatakan benih yang paling kecil itu apa? Biji sesawi. Yang sekecil itu aja bisa menjadi begitu besar. Sahabat-sahabatku, waktu saya menangkap ini, saya harus melihat begini. Bapak itu selalu memberikan berupa benih. Ya. Dia bukan langsung memberikan besar, enggak. Karena prinsip dalam kerajaan Allah selalu berhubungan dengan prinsip benih. Selalu dengan prinsip benih. Dan siapa yang menaburkan, di situ dikatakan ya, tidak dikatakan siapa. Tapi saya percaya begitu banyak yang Tuhan bisa pakai menaburkan firman dalam hidupmu. Ada bisa orang yang mengcover hidupmu, ada bisa hamba Tuhan yang sedang berbicara personal dengan hidupmu, bisa siapapun, bisa engkau sedang membaca Alkitab. Tetapi itu semua Tuhan yang mengerjakan. Pertama adalah ada benih yang ditaruhkan. Ya. Ditaruhkannya di mana sekarang? Di ayat 15 saya baca. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Berarti yang menjadi tanah itu siapa? Orang-orang. Benar ya? Nah, orang-orang ini bicara tentang hati. Ya, gak mungkin firman ditaruhkan, bentuknya apa firman gak kelihatan. Yang ditaruhkan itu adalah hati manusia. Hati kita itu adalah tanahnya. Ya. Benih itu gak akan pernah jadi apa-apa kalau dia tidak ditaruh di dalam hati orang, dalam hati manusia. Benih itu tidak akan jadi apa-apa kalau itu tidak sampai ke dalam hatimu. Pernah lihat benih yang jadi pajangan? Pernah nggak? Lihat beras, taruh di dalam toples, jadi pajangan bagus ya, di atasnya ditaruh bunga-bunga, mungkin macam-macam. Pernah lihat? Pernah benih itu tumbuh di sana? Nggak ada.
Betul ya. Terus benih apa lagi? Ada kacang-kacangan, kadang ditaruh di dalam toples, wah begitu bagus jadi pajangan, ditaruh di ruang keluarga. Tapi nggak pernah jadi apa-apa, hanya menjadi pajangan saja. Tapi kalau benih itu sampai ke tanah, barulah benih itu bisa menjadi sesuatu. Jadi sahabat-sahabatku, terimalah bahwa apa yang Tuhan kasih di dalam hidupmu, firman itu berkuasa mengubahkan dan lebih dahsyat. Bukan hanya sekedar pajangan, bukan cuma supaya orang lihat dan tahu, bukan. Benih itu sangat berkuasa. Pernah melihat benih yang tumbuh dan terus memecahkan menjadi suatu pohon yang besar dan memecahkan tembok-tembok? Ya, itulah kuasa yang bisa terjadi dalam firman yang tumbuh di dalam hidup kita. Jadi waktu benih itu ditaburkan, tujuan Tuhan adalah sampai benih itu masuk ke dalam, mengakar, dan menguasai tanah itu. Menguasai tempat itu. Inilah prinsip benih yang bisa menghasilkan. Kalau dia hanya taruh di toples, dia tidak akan bisa jadi apa-apa. Tapi waktu dia ditaruh di tanah, ya ini kita sedangkan bicara tentang tanah yang baik. Sampai tanah itu dikuasai sama dia. Karena benih itu bertumbuh dengan akar-akarnya, menguasai tanah itu. Sehingga waktu engkau gali tanah itu, yang engkau ketemu adalah akar-akarnya. Ya. Makanya gambarnya di situ ada akarnya banyak sekali tuh ya. Bagus sekali di sini ditulis, digambarkan seperti itu. Ada akarnya masuk kemana-mana. Dan tahukah sahabat-sahabat bahwa akar pohon itu bisa lebih panjang dan lebih tinggi daripada pohonnya. Jadi engkau tidak bisa melihat kadang-kadang apa yang terjadi di dalam, karena engkau nggak kelihatan dari luar, tapi ternyata di dalam udah tumbuh duluan. Ya. Jadi ini salah satu, ini adalah prinsip benih yang Tuhan taruhkan. Ya. Baik, saya lanjut. Kita masuk dulu ke tentang prinsip benih yang tanah yang pertama. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Sebenarnya ini kata yang dipakai ini bukan pinggir jalan, sebenarnya kata yang dipakai itu sebenarnya jalan. Jadi benih itu jatuhnya ke jalan, jatuh ke, ya karena sahabat-sahabat tahu ya, zaman dulu kita nggak ada istilahnya namanya aspal, ya. Ini dalam kita bicara konteks pada masa itu, apa maksudnya pada saat masa itu, ini diceritakan pengertian orang apa tentang jalan. Ya mungkin ditaruhkan cuma batu-batu doang, betul ya? Jalan zaman dulu pakai apa? Pakai aspal? Enggak, batu. Ya mungkin batu besar, batu ini yang ditaruhkan menjadi jalan di situ. Jadi benih ini jatuhnya tuh ke atas batu-batu itu, yang batu yang jalan atau mungkin bisa jadi juga kalau jalan ini, pernah kalau kita di desa pasti banyak. Tanah itu masih tanah jalannya, lalu dilewatin berkali-kali, apa yang terjadi dengan tanah itu? Tanahnya jadi apa? Dilewatin sama kereta, dilewatin mobil, dilewatin motor. Apa yang terjadi dengan tanah itu? Ya, tanah itu makin keras kan. Keras, makanya bisa jadi padat kan. Padat dan akhirnya ya supaya kalau jalan ke situ nggak jeblos, kecuali kalau kena hujan nanti berair baru ini lagi ya, becek lagi dan jadi lembek lagi. Nah, sahabat-sahabatku, ini bicara tentang seorang yang hatinya itu mengeras. Kenapa mengeras? Karena udah terbiasa menjadi jalan. Jalan apa? Diinjak-injak, dilewatin. Hanya sekedar dilewatin. Sering nggak hidupmu? Aku udah mati-matian, aku cuma dilewatin aja, dilihat aja enggak. Ya, betul ya. Dan apa yang terjadi? Hidupmu seringkali diinjak-injak mungkin. Itu perasaan yang terjadi dalam hidup. Sehingga akhirnya apa yang terjadi dengan apa yang tanah yang pinggir jalan ini? Hati orang-orang yang seperti ini. Saya punya seperti itu. Yang timbul hanyalah penilaian. Siapapun yang bicara, yang dilihat pertama apa? Dia nilai dulu, dilihat dulu siapa yang bicara. Dia bukan lihat benih itu, yang dilihat siapa yang bicara. Pantas gak dia bicara sama saya? Penilaian, penghakiman. Setiap kali melihat sesuatu, yang keluar pertama itu adalah penghakimannya. Jadi waktu benih itu sampai, benih ini gak pernah bisa sampai ke tanahnya. Karena dia udah mentok duluan, belum sampai sudah dipertanyakan. Bener nih. Banyak pertanyaan-pertanyaan, minta bukti dulu. Kalau nggak ada buktinya aku nggak bisa percaya. Nggak pernah bisa dipuaskan sama firman.
Karena kenapa? Yang perlu dipuaskan itu adalah pikiran dan logikanya. Banyak penilaian, banyak asumsi, banyak denger. Mungkin tiap hari bisa jadi, ya dengerin baca saat teduh, ya. Tapi waktu baca itu nggak pernah membuat hidupnya berubah. Kenapa bisa begitu? Karena benih ini nggak pernah sampai ke tanah. Tanah itu sekali lagi siapa tadi? Tanah itu hati kita. Berarti firman itu nggak pernah nyampe ke hati. Mentok di mana? Ayo, mentoknya. Mungkin mentoknya di telinga, mentoknya sampai di pikiran, keluar asumsi, keluar pikiran siapa yang menyampaikan, keluar pikiran orang ini kayak begini. Nah, di situ mentok, nggak pernah keluar, nggak pernah sampai ke hati. Jadi sahabat-sahabatku, aku melihat di sini bahwa kalau saya penuh dengan penilaian, penghakiman, banyak hal dalam kehidupan saya yang membuat saya terus mempertanyakan, nggak pernah percaya, penuh asumsi. Saya sulit untuk saya bisa mengambil firman itu dan mengambil firman untuk menyoroti hidup saya. Begitu engkau dengar tentang kasih, yang dilihat siapa orang lain yang tidak mengasihi. Begitu engkau datang dengar tentang pengampunan, yang dilihat adalah siapa orang lain yang pernah menyakiti dirimu. Begitu mendengar firman tentang pemberian, maka yang dilihat adalah kejadian dalam hidupmu yang engkau ngerasa orang itu ya saat aku lagi susah ya nggak dikasih. Lihat, semua bicara bukan menyoroti diri tapi menyoroti orang lain. Waktu firman itu seperti itu, maka hidup kita itu seperti tadi tanah pinggir jalan. Tanah yang sering mungkin dilewatin aja, diinjak-injak, akhirnya makin lama makin keras. Firman itu gak pernah bisa sampai ke dalam. Apa yang perlu dilakukan? Bongkar jalanannya, bukan batu-batunya. Ya. Saya lanjut ke yang kedua. Gak nyampe 9.30 lah ya. Ibu Lulu ya. Oke. Tanda yang kedua, boleh dibaca ayat yang ke-16? Boleh jemaat Tuhan yang boleh baca? 3, 2, 1, demikian. Ayat 17, tapi mereka tuh gak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera berbalik. Ya, murtad itu berbalik. Ya. Oh, ini waktu saya baca firman ini, saya cuma mengertinya nih penganiayaan, orang yang ada di daerah yang sulit. Jemaat Tuhan di tempat ini enak sekali ya. Mau ibadah di mana-mana kayaknya mudah ya. Ya, bikin acara apa-apa juga mudah ya. Kita pikirannya adalah, wah ini bicara buat di tempat yang susah tuh. Enggak, sahabat-sahabatku. Ini bukan waktu Tuhan firman Tuhan berbicara, ini lagi makanya. Saya perlu mengambilnya buat hidup saya, bukan buat orang lain. Di sini bicara tentang ada orang yang tanahnya itu tanah orang yang berbatu-batu ini bukan bicara jalan lagi. Atasnya itu tanah. Atasnya itu tanah. Kelihatan tanah. Terima firman, terima enggak? Terima. Dia bergembira, dia bergembira. Dia dapetin firman itu enggak? Dapat firman itu buat hidupnya. Tetapi cuma sebentar saja. Ya. Ada satu saat nanti dia kering. Pohon itu, benih yang tadi mulai tumbuh itu kering. Dan akhirnya berhenti. Banyak gak terjadi dalam kehidupan kita? Oh banyak. Saya dari SMA saya melayani. Saya masih ingat beberapa teman-teman sahabat-sahabat saya. Mereka luar biasa sekali melayani di sana. Luar biasa. Passionnya, tekadnya, itu luar biasa banget. Tapi waktu saya saat-saat hari-hari ini saya bisa connect lagi, oh sahabat-sahabat pasti mudah sekali ya sekarang connect ya. Ada Facebook, ada apa lagi yang lain, ada Instagram, ada macam-macam, gampang sekali connect. Waktu saya connect lagi, saya lihat hidup mereka udah gak sama seperti dulu. Gak samanya dalam arti, dalam titik mereka udah gak berapi-api lagi sama Tuhan. Gak usah, maksud saya begitu banyak bukan hanya sahabat saya begitu banyak dengar hal yang sama. Mereka begitu
berapi-api sebelumnya, wah luar biasa, mungkin bisa memimpin di sana, memimpin di sini, memimpin pujian, mau bicara firman, mau apapun itu. Tetapi satu kali, begitu setelah bertahun lewat, kita dengar ataupun kita ketemu dan kita tahu, hidupnya udah berubah. Entah dianya bukan hanya sekedar berhenti melayani, bisa begitu banyak hal yang hancur dalam kehidupannya. Nah, ini adalah apa yang Tuhan tadi sampaikan. Ada tanahnya, dia dapat, tapi sebentar saja. Kok bisa begitu ya? Kenapa bisa begitu? Karena ternyata banyak hal yang gak selesai dalam kehidupannya. Saya ingat sekali waktu hal ini disampaikan dalam kehidupan saya. Kasih satu perumpamaan, karena orang yang mengcover hidup saya, dia suka sekali untuk bertanam-tanam. Jadi makanya waktu firman yang disampaikan, dia bisa menyampaikan dengan apa yang memang ada dalam kenyataan sehari-hari. Dia tanam pohon duren, ya. Dan pohon duren itu udah ditanam, tapi setelah ditunggu beberapa tahun, harusnya udah mulai berbuah. Ya. Dalam 5-6 tahun harusnya udah mulai ada. Oh sorry, bukan duren, alpukat waktu itu. Ya. Ternyata nggak berbuah-buah, karena dia tahu tentang tanaman. Dia bongkar, dia minta bongkar tanahnya. Dan setelah dibongkar, di bawah itu ternyata, ini kan di perumahan ya. Ya, waktu bangun perumahan itu kan biasa ya, supaya kelihatannya bagus, baik. Ya. Ternyata di bawahnya itu puing, atasnya itu tanah memang. Orang bisa kelihatan bercocok tanam baik, di atasnya bisa nanam macam-macam. Tetapi begitu tumbuh pohon itu, nggak pernah bisa berbuah. Dia bertumbuh, kelihatan baik, tapi waktu sampai ke bawah, dia mentok, kena ke batu itu. Sampai batu itu, dia ya keluar banyak uang buat, maksudnya keluar untung, suruh orang bersihkan, ya, buang semua batu-batunya, ya, ganti dengan tanah, baru kemudian tanam lagi pohon. Dan ya ada beberapa pohon yang sudah ditanam dan saya ikut menikmati hasilnya. Nah, ini bicara tentang apa? Tentang orang-orang. Hati saya ternyata banyak hal yang bisa tersembunyi di bawah. Kemarahan, kepahitan, kesedihan, perasaan tidak berharga, ya, yang tersembunyi. Mungkin di luar kelihatannya sudah oke, di luar kelihatannya wah orang ini sudah memimpin, sedang apa, sudah oke, kelihatannya baik, tapi di dalam apa yang tersimpan, batu yang dulu itu pernah terjadi, apa yang kelam dalam kehidupannya itu nggak pernah selesai. Dan itu ternyata yang membuat dia kemudian tidak pernah bisa sampai kepada berbuah. Malah kalau tadi firman ini katakan, kemudian datang apa? Di ayat itu dikatakan, apa yang datang? Penindasan dan atau penganiayaan. Karena firman. Nah, kata ini yang kadang kita susah. Kita mikirnya penindasan atau penganiayaan, mikirnya apa? Ayo coba dipenggal. Ayo kamu sangkal Tuhan Yesus. Pikirnya mungkin cuma itu. Ya. Firman ini mengatakan, kemudian datang penindasan. Penindasan itu adalah tekanan, ya, atau penganiayaan. Dianiaya karena saya mau mengikuti karena firman itu, for the word's sake, karena firman itu. Waktu saya mulai ambil firman, saya akan ngalamin banyak hal yang akan bertentangan dengan perasaan saya. Tertekan gak kamu? Pasti. Kita kadang punya banyak tekanan dalam perasaan saya. Kita banyak penganiayaan dalam pikiran dan perasaan saya. Teraniaya karena waktu saya mau lakukan firman itu bertentangan sekali. Jadi gak usah pikir yang dari luar. Hidup saya, waktu firman itu mau mulai ada di dalam kehidupan saya dan mulai bisa menghasilkan buah, gak boleh ada tekanan-tekanan itu yang membuat maksud saya begitu datang tekanan-tekanan itu dan saya tidak punya bawah yang kuat, maka mudah sekali berbalik. Karena itu pasti datang. Di sini dikatakan, apa yang membuat pohon itu layu? Apa yang membuat di ayat sebelumnya? Apa? Bukan, yang membuat dia tuh menjadi kering. Waktu datang apa di situ? Penindasan yang sebelumnya waktu dikatakan perumpamaannya sesudah ayat 6
sesudah matahari. Iya. Saya mau tanya, ada nggak orang yang nggak pernah punya masalah? Nggak ada. Ada nggak orang yang sudah percaya sungguh-sungguh tidak ada masalah? Kita berpikir masalah yang membuat kita menjadi kuat. Salah, sahabat-sahabat. Bukan masalah yang membuatmu kuat. Apakah matahari yang membuat dia kering? Enggak, mataharinya selalu ada. Yang membuat itu, yang membuat dia tahan atau tidak, ini adalah bagaimana responmu terhadap benih itu. Bagaimana hidupmu tidak punya batu-batu tadi. Bagaimana firman itu sudah mengakar begitu dalam sampai menguasai pikiran dan perasaanmu. Kalau pikiran dan perasaan kita yang paling dalam itu belum dikuasain sama firman, jelas saja waktu penindasan datang, penganiayaan datang, tekanan itu datang, hidupmu gampang sekali berbalik. Udahlah, nggak usah. Firman itu tetap datang dalam hidupmu, tetapi kamu mengatakan, dah, itu nggak pernah lewat. Penganiayaan dan penindasan itu nggak akan pernah selesai. Selalu akan ada dalam hidupmu. Tetapi pada saat itu begitu firman itu begitu kuat dalam hidupku, maka segala apa yang terjadi itu bukan lagi membuat saya berbalik, bukan membuat saya mati, tapi justru menjadi kehidupan buat saya. Menjadi kehidupan, karena firman itu yang membuatnya menjadi kehidupan, bukan karena yang lain, karena firman itu yang ada dalam hidup saya mau menjadi kehidupan. Saya punya problem dengan anak-anak. Banyak hal yang terjadi dengan anak-anak saya. Banyak hal yang terjadi dalam hubungan saya dengan istri saya. Banyak hal yang terjadi dalam keuangan. Tetapi dalam masa-masa itu, saya ambil firman itu. Saya ngalamin penindasan, tekanannya begini. Nanti anak-anak saya cukup gak uangnya buat berapa tahun ke depan? Waktu mereka selesai kuliah cukup gak? Kalau cukup, kalau mereka mau neruskan lagi kuliah berikutnya, master, cukup gak? Itu penindasan atas pikiranmu, atas perasaanmu. Apa firman yang saya mau ambil? Waktu terjadi, saya melakukan kesalahan. Lalu anak saya marah sekali dengan saya. Anak saya lari keluar dari rumah. Penindasan buat perasaan saya adalah, saya rasanya pengen tambah marah. Karena itu pola saya yang saya punya. Itu pola yang saya tahu. Tambah marah. Saya pernah melihat bagaimana itu pernah terjadi sama adik saya yang perempuan waktu saya kecil. Begitulah pola yang ada dalam saya ternyata. Bagaimana dia diikat. Hari ini waktu saya mengalami itu, rasanya perasaan yang sama tuh pengen ada dalam saya. Tapi firman itu bicara sama saya. Firman itu, Korintus 13, kasih itu gak pernah gagal. Perasaan saya pengennya apa? Gak enak Tuhan. Sahabat-sahabat pernah gak punya ngalamin seperti itu? Apakah pada saat seperti itu engkau berbalik, menjadi kering kayak tadi dikatakan? Ataukah firman itu sudah sampai ke bawah? Kalau masih ada, ternyata batu-batu di dalam kehidupan saya yang lama, yang selama ini tersembunyi. Makanya tadi dibilang batu itu ada di bawah, tanahnya di atas tapi tipis. Artinya gini, engkau kelihatannya oke-oke aja, sampai sesuatu men-trigger hidupmu. Sampai ada sesuatu kejadian men-trigger itu keluar, ternyata ada batunya. Sampai waktu tukang parkir mintain kamu uang lebih daripada ini dan kamu marahnya sebegitu. Sampai waktu engkau mau parkir, parkiranmu diambil orang lain, begitu ngamuknya engkau. Sampai waktu engkau lagi nyetir mobil, disalip sama orang, langsung begitu ngamuk, langsung disalip lagi, langsung direm mendadak. Kau tahu ada batu dalam kehidupanmu. Jadi sahabat-sahabatku, ini yang Tuhan katakan. Kalau kita tidak pernah selesai, saya nggak selesai dengan itu. Saya nggak akan bisa, satu kali tekanan itu datang, saya langsung balik. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat yang ke-7 ya. Boleh? Jemaat Tuhan, saya 7 saya yang baca ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Oke? Semak duri apa tuh, sahabat-sahabat? Kenapa semak itu, kenapa
tanaman itu bisa mati karena ada semak duri? Karena tanahnya dikuasain sama semak itu, betul ya? Tanahnya dikuasain. Apa yang paling sering menguasai pikiran dan hatimu saat ini? Nah, ini yang terjadi. Ternyata kalau bukan lagi apa yang ada di dalam, di bawah itu batu-batu, ini juga bisa ada yang di luar, yaitu semak itu yang tumbuh. Saya terus memasukkan filsafat, hal-hal yang dari dunia. Engkau terus ada di tengah-tengah orang-orang yang nggak benar. Ya. Lama-lama engkau akan terhimpit. Hidupmu pasti akan terhimpit. Pikiranmu tuh terhimpit. Nggak terhimpit maksudnya apa? Firman itu tidak lagi punya tempat dalam pikiran kita. Yang punya tempat dalam pikiran kita apa? Hobimu. Ya. Yang punya tempat dalam pikiran saya apa? Ya, semua filsafat. Apa cara pikir, pola pikir yang dimasukin, dengerin. Ya mau politik lah, mau apa. Ya, itu yang terus masuk. Sehingga firman itu nggak pernah dapat bagian. Nggak ada waktu buat firman itu bisa memproses di dalam kehidupan saya. Nah sahabat-sahabatku, ya, inilah 3 hal yang dasar yang dari perumpamaan itu. Yang saya dapatkan dan sehari ini saya bagikan. Waktu kita berbicara tentang menjadi grow dan fruitful, itu akan terjadi otomatis. Otomatis maksudnya gini, semua itu sudah ada genetiknya. Pohon mangga buahnya apa? Mangga. Ya, pohon duren buahnya duren. Itu sudah ada dalam genetiknya dia. Berbuah itu sudah ada dalam gen yang Tuhan kasih, yaitu benih firman yang ada dalam hidup. Berbuah itu sudah ada. Bertumbuh itu sudah ada di dalam situ. Tetapi saya perlu pastikan yang pertama-tama adalah tanah tempat saya menerima benih itu. Kalau tanah ini seperti tadi dikatakan, maka begitu banyak hal yang akan membuat dia tidak bertumbuh. Tentulah di sini aku percaya ada orang-orang yang ada orang-orang yang rela mengcover hidupmu. Engkau bisa cerita, engkau bisa sampaikan, dan itulah seperti pohon itu ada petaninya yang dia harus mengatur, memotong. Ya, saya pernah satu kali diajak bagaimana covering saya itu dia memelihara anggur. Dia tunjukin. Ya. Kadang-kadang ada dahan-dahan yang kelihatannya bagus gitu ya, tapi arahnya salah, dipotong sama dia. Ini nggak boleh ke sana. Ini hanya akan mengambil. Dan itu begitu banyak hal detail yang ditaruhkan dalam hidup saya. Tapi saya mengerti prinsip benih ini penting sekali. Hidupmu ditaruhkan benih yang benar. Ada gen yang benar. Tapi masalahnya adalah bagaimana hati saya. Apakah hati saya benar? Apakah hati saya seperti tadi yang dikatakan dalam perumpamaan tadi. Dan saya ceritakan mengenai kehidupan saya. Oke, sahabat-sahabatku, mari kita mau datang sama Tuhan. Ini adalah kesempatanmu. Kalau mari kita boleh bangkit berdiri. Boleh saya